Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kami dibawa dihantar sampai pada masa Prapaskah yang ke-6. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali bagaimana Tuhan datang ke tengah dunia, memberikan kabar sukacita. Kami memuji Engkau Tuhan, Hosana. Biarlah segala pujian kami kembalikan kepada Engkau. Kami akan menyambut firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-15, ayat 16 sampai 20a. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tidak terasa kita memasuki masa Prapaskah yang ke-6, atau biasanya di dalam kalender gereja disebut dengan Minggu Palem atau Minggu Palma. Kita dibawa kembali untuk mengingat peristiwa beberapa hari sebelum Yesus disalib dan kebangkitannya pada hari Paskah. Kalau dihitung secara hari, kisah ini kurang lebih berdurasi 7 hari atau 1 minggu. Kalau ini hari Minggu, pada Jumat Agung nanti Yesus akan disalibkan, dan pada hari Minggu ke depan kita akan memasuki masa Paskah. Ini membawa kita kepada sebuah perenungan akan karya agung Allah menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan, membangun sebuah relasi yang selama ini rusak karena dosa, dan memberikan kita sebuah pemulihan dan juga pengharapan dalam hidup. Tetapi bukan hanya sampai di situ, melalui peristiwa-peristiwa yang akan kita lihat di dalam 1 minggu itu, kita juga melihat bagaimana Yesus merespon segala sesuatu yang dia hadapi di dalam situasi-situasi sengsara dalam minggu itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah-kisah yang Yesus alami itu bergolak dan berubah dengan sangat cepat. Awalnya dipenuhi dengan kebahagiaan, pujian, dan juga perkataan-perkataan yang sangat begitu menggugahkan hati, Hosana. Tetapi akhirnya juga berubah secara tiba-tiba di momen-momen ketika Jumat Agung, ketika Yesus menghadapi olok-olok, ketika Yesus menghadapi penghinaan, dan ketika Yesus mengalami penyaliban, pengkhianatan, dan kematian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana Yesus menjalani semua peristiwa itu? Maka catatan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6-11 memberikan kita sebuah prinsip yang penting, yang kokoh, bagaimana diri Yesus menghadapi dan meresponi segala peristiwa dalam minggu sengsara itu. Dikatakan dalam Filipi bahwa Yesus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, menjadikan dirinya hamba Allah, dan setia kepada visi dan misi yang Tuhan berikan kepada dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semakin seorang itu meninggikan diri, kadangkala justru ia makin direndahkan. Benarlah kata Alkitab, siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan, siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan. Pengosongan diri yang dicatat di dalam surat Filipi ini adalah prinsip yang harus dimiliki kita, orang percaya, ketika kita meneladani Yesus dalam menghadapi masa-masa sengsara. Merendahkan diri atau mengosongkan diri dapat dipahami sebagai sikap sukarela mengalami perendahan.
Dan juga sifat yang disebut dengan istilah pasifis, artinya sifat yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Juga ada ketulusan di sana. Mengosongkan diri artinya menerima segala peristiwa hidup untuk bertahan dan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Yesus begitu rendah hati, begitu mengosongkan dirinya? Jawabannya karena dia sungguh mengenal dirinya adalah seorang hamba. Seorang hamba yang harus taat kepada Tuhannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan kita sebuah ulasan dalam 3 peristiwa dalam Minggu Sengsara ini. Peristiwa yang pertama, bagaimana Yesus menghadapi atau meresponi hidup yang penuh dengan puji-pujian. Di dalam Markus pasal 11 ayat 7-10. Markus pasal 11 ayat 7-10. Firman Tuhan mengatakan itu adalah masa ketika Yesus memasuki Yerusalem. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, ada peristiwa yang sangat memukau di sana. Kenapa? Karena orang-orang datang dan membuka jubah mereka dan melemparkannya ke tanah. Untuk apa? Untuk menyambut Yesus yang datang dengan menunggang seekor keledai. Peristiwa seperti ini adalah peristiwa yang umum ketika orang-orang itu menyambut seorang tentara atau seorang pahlawan yang kembali dari medan pertempuran. Ketika pahlawan itu datang kembali dari medan pertempuran, maka orang-orang akan menyambutnya di depan pintu gerbang, melemparkan jubah, memuji-muji, dan menyanyikan puji-pujian kemenangan. Dan peristiwa ini juga terjadi ketika Yesus memasuki Yerusalem. Orang-orang itu mengatakan, Hosana. Hosana artinya selamatkanlah dan menyelamatkan kami, memberikan berkat penghormatan kepada Yesus. Keluar dari bibir mereka. Puji-pujian. Yesus dijadikan seorang raja di tengah-tengah mereka pada hari itu. Tapi ingat, Yesus mengosongkan dirinya. Ini kalimat yang penting. Yesus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya di tengah bisingnya puji-pujian yang dia terima. Dalam hidup ini, izinkan saya bertanya, kapan puncak hidup kita? Pada saat apa kita mendapat puji-pujian? Kapan hidup kita paling stabil, paling nyaman, paling tentram, dan tanpa beban? Semua orang berjuang untuk bisa sampai ke tahap seperti itu. Kalau sudah punya rumah, punya mobil, punya kekayaan, bawahan semuanya loyal, keluarga semuanya bahagia, ada jaminan hari tua, anak-anak sukses, dan kita hidup seolah-olah di dalam kebahagiaan, maka kita berkata hidup kita sudah stabil. Kita merasa nyaman karena kita mengetahui semuanya itu baik-baik saja. Puji-pujian datang menghampiri kita. Banyak orang yang begitu setia dan loyal kepada kita. Tapi di tengah situasi yang seperti itu, situasi yang sangat baik, di mana puji-pujian diberikan kepada kita, maka ingatlah, kita harus tetap mengosongkan diri dan merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada bagian di dalam kitab Amsal mengatakan demikian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dengan telanjang aku datang ke tengah dunia, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada penciptaku. Artinya apa? Ketika engkau sekarang dalam situasi yang sangat mapan, sangat tentram, dan sangat baik, walaupun di tengah-tengah krisis corona ini, maka dalam situasi yang seperti itu engkau harus ingat, engkau harus tetap merendahkan diri, mengosongkan dirimu, dan tidak menjadi takabur, tidak menjadi sombong, tetapi semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbahagialah engkau yang merendahkan diri, karena engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Biarlah engkau tidak menjadi semakin sombong ketika engkau mendapati dirimu sangat diberkati oleh Tuhan. Semuanya dari Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Peristiwa yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terdapat dalam Markus pasal 14 ayat 10-18. Ini cerita tentang hidup di dalam pengkhianatan. Hidup ini isinya bukan puji-pujian saja, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalamnya juga ada peristiwa pengkhianatan dan juga ada peristiwa ketidaksetiaan. Yesus dikhianati oleh muridnya yang dia kasihi, namanya Yudas Iskariot. Yesus mengetahui apa yang menjadi maksud hati Yudas. Sampai pada malam terakhir sebelum peristiwa-peristiwa sengsara itu terjadi, Yesus masih mengundang Yudas untuk bisa makan malam Paskah bersama. Yesus membasuh kaki Yudas.
Tetapi apa yang Yesus harapkan tidak terjadi. Yesus berharap dengan peristiwa itu Yudas bisa insaf dan Yudas bisa mengurungkan niatnya untuk mengkhianati Yesus. Tetapi Yudas tetap berkeras hati. Dia dikuasai oleh si jahat. Dan apa yang dia lakukan? Dia melakukan pengkhianatan untuk gurunya sendiri. Bahkan dia datang kepada gurunya dengan sebuah simbol ciuman. Dia datang seolah-olah baik. Dia datang seolah-olah tulus. Tetapi sebenarnya dia sedang menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Kenapa pengkhianatan menyakitkan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena pelakunya adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang kita percaya. Orang-orang yang kita kasihi. Peristiwa itu tidak terduga, datangnya tiba-tiba, bahkan ketika tersingkap, kita akan menjadi kaget. Karena pelakunya orang-orang yang kita percaya. Kisah-kisah seperti ini sering muncul di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan persahabatan, dalam kehidupan sebuah hubungan relasi antara pasangan hidup, kadangkala terjadi pengkhianatan di sana-sini. Dan pengkhianatan seperti itu sangat menyakitkan, bukan? Sehingga terjadi goncangan di dalam keluarga. Saudara sama saudara berkonflik, kakak sama adik juga menjadi penuh dengan masalah, hubungan menjadi renggang, persahabatan menjadi terputus yang setelah bertahun-tahun dibangun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus merespon pengkhianatan yang dia alami? Yang dia alami, yang dilakukan oleh muridnya yang juga dia kasih, Yudas Iskariot. Jawabannya, Yesus mengosongkan dirinya. Yesus merendahkan dirinya sedemikian rupa. Artinya apa? Artinya dia tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Dia meresponinya dengan baik. Dia meresponi dengan hati yang tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia katakan di dalam doanya di Taman Getsemani, jikalau hal ini engkau kehendaki Tuhan, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Saudara yang terkasih, kadangkala kita menjadi protes ketika menghadapi goncangan dalam hidup. Tetapi Tuhan katakan seperti yang Yesus lakukan, dia mengosongkan diri dan merendahkan diri. Dia mempunyai hati yang lembut untuk dibentuk oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kejahatan, kalau Tuhan mengizinkan pengkhianatan, kalau Tuhan mengizinkan sakit hati, kalau Tuhan mengizinkan orang-orang berlaku tidak setia kepada kita, maka dalam peristiwa seperti itu, biarlah engkau dan saya mengambil respon seperti yang Yesus lakukan. Mengampuni orang-orang itu, bersikap lembut terhadap mereka, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Apakah engkau sedang berada dalam situasi pengkhianatan? Maka engkau dan saya harus tetap mengosongkan diri. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa yang ada di dalam puncak sengsara itu. Di dalam hari Jumat, kalau kita pakai hitungan waktu, di dalam Markus pasal 15 ayat 16 sampai 20. Di sini Yesus mengalami hidup yang sangat direndahkan dan dihina. Yesus dikenakan jubah ungu, dipakaikan mahkota duri. Kemudian mereka mencoba berpura-pura menghormati Yesus dan mengatakan, "Salam hai Raja orang Yahudi." Dan tiba-tiba mereka memukulnya, mereka meludahinya dan berpura-pura hormat kepadanya. Setelah itu mereka mengolok-olok, menghina dan bahkan membunuh Yesus. Ini adalah peristiwa perendahan diri Yesus yang luar biasa. Bagaimana Yesus meresponi hinaan yang dia hadapi? Jawabannya dia mengosongkan diri. Dia mengampuni orang-orang itu, dia merendahkan dirinya, bahkan dia berdoa untuk musuh-musuhnya. Saya mau bertanya kepada kita sekalian yang melihat dan menonton channel ini, yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Penghinaan dan perendahan seperti apakah yang biasa kita terima dalam hidup ini? Kalau di jalanan, kadangkala kita juga sering mendapatkan penghinaan, teriakan, dan makian. Kadangkala juga hal-hal yang fisik yang kita alami, kekurangan fisik yang kita alami, kadangkala membuat kita dihina oleh orang lain, dibully, ditertawakan oleh orang lain, dianggap rendah oleh orang lain. Atau mungkin juga pakaian yang kita gunakan, rumah yang kita tempati. Kadangkala kita malu untuk menunjukkan kepada orang lain. Kenapa? Karena ketika kita menunjukkan, orang akan menghina kita. Orang akan memandang kita rendah. Orang akan mencibir kita. Orang akan membanding-bandingkan kita. Dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan kembali menegaskan, engkau harus mengosongkan diri, merendahkan dirimu, kosongkanlah. Jangan terlalu terfokus kepada apa yang manusia lihat terhadap kita. Tetapi lihatlah kepada wajah Allah yang tersenyum, melihat hati kita yang lembut.
Manusia melihat rupa, tetapi Allah melihat hati kita. Ketika engkau dan saya dihina, ketika engkau dan saya direndahkan, ketika engkau dan saya dibanding-bandingkan, bahkan mungkin diperlakukan yang jahat, maka firman Tuhan memberikan kita respon. Engkau dan saya harus mengosongkan diri dan mengampuni mereka. Lalu kalau saya sudah mengosongkan diri sedemikian rupa, menghadapi penghinaan, menghadapi pengkhianatan, menghadapi puji-pujian, saya tidak menjadi sombong. Lalu apa yang akan saya dapatkan Tuhan? Maka jawabannya juga ada di dalam Filipi pasal 2. Dikatakan dengan tegas, apa yang Allah perbuat kepada Yesus yang rendah hati sedemikian itu. Dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus sangat ditinggikan. Ini rahasia hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika engkau menghadapi kesengsaraan, ketika engkau menghadapi pujian, ketika engkau menghadapi penghinaan, maka jangan tinggikan dirimu, tetapi rendahkan dan kosongkan dirimu. Biarlah Tuhan yang akan meninggikan engkau pada waktunya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya engkau dan saya meresponi hidup, meresponi masa sengsara dengan puji-pujian kepada Allah dan melihat perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk rendah hati, ajar kami untuk mengosongkan diri. Dalam peristiwa yang susah dan sulit dalam hidup ini, biarlah kami tetap rendah hati, punya hati yang lembut, melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih untuk teladan daripada Yesus. Biarlah Engkau yang meninggikan kami. Kami tidak mau mencari perkenanan manusia, tetapi perkenanan daripada-Mu saja. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami jemaat Tuhan di dalam menyambut masa-masa Paskah. Kami tahu Tuhan di luar sana kondisi kurang begitu baik ketika virus terus mewabah di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak orang yang harus mengalami banyak kesulitan dalam persoalan ekonomi bahkan juga kesehatan. Kiranya Tuhan melindungi kami. Tuhan menolong kami untuk tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Seperti rangkaian dalam Paskah ini Tuhan, kami melihat bahwa ada kalanya kami masuk ke dalam masa-masa seperti di Getsemani, di dalam Jumat Agung dan di dalam Sabtu Sunyi. Tetapi kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang bangkit, yang memberikan kami kemenangan dan pengharapan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Mereka yang bergumul dengan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang bergumul dengan omset yang semakin menurun di tengah pandemi. Kiranya Tuhan terus memberikan kesabaran dan rasa syukur yang besar ketika mereka menjalani kehidupan. Ini doa kami Tuhan, berkati segenap kami hamba Tuhan, panitia Paskah, demikian juga penatua dan seluruh jemaat GKI Pasko. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan seperti firman Tuhan.
dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau mempersembahkan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke dalam gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu, jadi saksi Injilmu. Marilah kita berdoa dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih atas kasih anugerah Tuhan yang memimpin kami di Minggu Palmarum ini, dan kami pun boleh memberikan ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, di masa COVID ini, ajari kami untuk berhikmat di dalam memberikan rasa syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan. Biarlah mereka senantiasa dalam pimpinan kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya anugerah Allah meneguhkanmu untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tangannya membimbingmu untuk menjadi rekan sekerjanya. Cintanya mengobarkan semangatmu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, kini dan selamanya. Amin.